Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kevin Official. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang kasusnya Vina ya. Netizen maha tahu katanya guys. Linda tidak dirasuki arwah Vina, tapi emang sudah tahu ceritanya dari awal. Itu yang aku tebak guys. Itu kayaknya bukan asli apa namanya ya? Bukan kerasupan dan kerasupan gitu ya. Kayaknya emang dari awal juga Linda tuh tahu. Makanya nih kalau Linda muncul di publik gitu ya, mungkin dia akan apa ya, jadi kunci gitu ya, siapakah dalang-dalangnya. Karena Linda ini teman-temannya Vina guys, sahabatnya Vina, jadi otomatis dia tahulah teman-temannya Vina seperti apa gitu ya, kesehariannya seperti apa. Itu Linda yang tahu. Wah, ini Linda harus dicari harusnya ya. Ini salah satu DPO juga menurut aku guys. Yuk kita lihat videonya guys. Ya, omongan saya pegang baik-baik, omongan saya pegang baik-baik. Saya ngomong di depan, saya yakin Linda pasti punya hubungan dengan orang yang berurusan dengan pembunuhan dengan Vina. Itu pegang omongan saya. Kenapa? Karena bicara masalah kerasukan, saya salah satu orang yang tidak percaya roh manusia atau kerasukan itu terjadi. Saya tunjukkan kenapa saya tidak percaya Vina kerasukan rohnya. Kenapa saya tidak percaya Linda kerasukan rohnya Vina? Karena orang yang sudah mati dia langsung pergi ke Hades, tidak ada berkeliaran. Makanya, tapi tidak tahu ya di pemahaman agamamu seperti apa, saya tidak tahu ya, itu urusanmu. Tapi saya mau jelaskan dengan cara saya bahwa orang yang sudah mati itu blek, tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada yang empunya. Ingat, ada dua makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang memiliki ruh yang kekal. Yang pertama adalah ruh malaikat. Malaikat itu roh, malaikat dicipta dan kekal. Yang pertama. Yang kedua, manusia dicipta, dia mati, baru kemudian dia punya kekekalan. Makanya ada hukuman setelah kematian. Itu manusia. Itu bedanya manusia dengan malaikat. Dengar dulu aja pemahaman yang saya sampaikan. Jadi, ketika Vina meninggal, Vina mati, maka rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Ya, kembali kepada Sang Pencipta, dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya Hades. Dan kemudian nanti di akhir zaman dia akan dihakimi. Itu pemahaman yang kamu harus pegang dulu. Sehingga, maaf banget, yang merasuki Linda bukan rohnya Vina. Kalau aku ya sih sependapat dengan bapak ini ya, karena secara naluri nggak mungkin banget ya, apalagi itu secara apa ya, ajuin harga aja terus nggak ada yang hargain namanya kamu sama manusia drivernya. kalau udah Oke, mati masuk perjalanan kamu juga dijamin orang. asuransi. Itu faktanya Enjoy. berarti Aman si jalannya, Linda adil ini emang harganya. sudah mengetahui apa ya, sudah mengetahui ini kejadiannya. Makanya pas diperiksa oleh polisi ternyata benar-benar sama gitu. Menurut pendapat kalian gimana nih? Ini lanjut lagi ke videonya. Oke guys ya, saya Dan beliau ini kelihatan almarhum. menghebohkan seluruh 11 detik itu, aduh gue ngeliatnya sampai gak tega gitu ya guys ya. Dan beliau ini kelihatan banget tertekan. Dan beliau ini pesan supaya kita gitu ya, netizen Indonesia, warga negara Indonesia, biar gak terlalu banyak berbicara yang aneh-aneh gitu kan. Karena keluarga itu sudah sakit dan merasa kehilangan, katanya seperti itu. Dan beliau minta kita supaya mendoakan gitu ya guys ya. Agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya. Dan gue yakin banget banyak banget yang sependapat dengan gue kalau posisi ayah dari almarhum ini sangat-sangat sulit ya, karena beliau ini kan bekerja di kepolisian gitu loh, terus anaknya jadi korban gitu loh, dan seakan-akan netizen itu menjudge gitu kan, kalau kepolisian kok kerjanya begini kan gitu ya guys ya. Tapi gue yakin niat netizen itu baik karena hanya ingin mengungkap kasus ini terang benderang. Karena netizen segitu keponya dan melihat ini adalah ketidakadilan, kita hidup di negara hukum, dan kok bisa gitu loh, 3 pelaku ini kok bisa lepas gitu loh. Ini gue cuman penasaran aja sih, itu ketiga pelaku itu sadar gak sih kalau yang dilawan itu netizen se-Indonesia Raya? Kalau kasusnya ini sudah bikin kepo se-Indonesia Raya. Dan netizen Indonesia itu luar biasa loh. Kalau kalian lihat tuh komenan ya, yang ada di mana-mana, wetonnya Egy aja udah ketahuan. Wajahnya yang mana aja udah ketahuan. Itu dari semua platform udah di-spill. Bahkan yang namanya Linda itu sampai ada fotonya lagi, foto di depan posternya film Vina. Kemungkinan itu.
Bahkan video waktu pas si Linda itu kesurupan aja, itu ketahuan. Bahkan ada yang bilang, enggak itu namanya bukan Linda, itu namanya Indah. Ini tuh bakal dikorek, dikulitin satu-satu. Dan ini baru ngomongin netizen, belum ngomongin paranormal. Udah berapa paranormal yang berkoar-koar sekarang. Salah satunya Wirang Birawa itu udah mulai nge-spill tuh. Belum lagi Hotman Paris. Ingat ya, sekelasnya Ferdy Sambo sama Rafael Alun aja tumbang. Yakin bapakmu yang kau bilang di chat itu kalau itu benar kau? Yang bilang, tenang udah diatur sama bapakku. Gak usah banyak ngomong. Yakin bisa. Kalau kata gue mah ini tinggal soal waktu doang, bakalan ketahuan gitu loh. Jadi mendingan ngaku cepet-cepet. Daripada lu nyiksa diri gitu kan. Ngaku aja udah. Selamat pagi. Ini ada mainan baru, Jess. Iya sih, harusnya mengaku aja daripada itu ya ditangkap, tes apa ya, penjaranya lebih lama gitu. Kalau mengaku mungkin secara pengadilan bisa di ini ya guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih guys ya? Dan anehnya tuh bapaknya Eki itu membungkam apa emang sengaja atau emang beliau itu malu karena anaknya itu ternyata salah satu geng motor kayaknya guys ya. Ada kemungkinan ya. Makanya beliau diam gitu. Diam tuh kayak bingung apa yang harus dilakukan. Apalagi kan beliau itu anggota kepolisian, ditambah lagi anaknya kayak begitu gitu kelakuannya. Makanya beliau bingung untuk menuntaskan kasusnya anaknya ini guys. Menurut pendapat kalian gimana ini? Pendapat dengan aku nggak? Ini ada video lagi guys, kita lihat videonya ya. Kepolisian ya agar mungkin bisa belajar dari kasus ini ke depan lebih profesional lagi ya. Kalian tahu ini bukan tak tertangkap ataupun DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap. Ya, garis bawain. Bukan DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap. Itu pembukaan dari hasil kasus si Vina ini setelah aku menonton filmnya, dan memang itu terjadi. Logikanya gini ya, kenapa Entok berani ngomong semuanya persis terjadi dalam hidup aku, gak rekayasa, rekam jejaknya ada. Jadi aku itu pernah bermasalah dalam sama suatu tenaga militer ya. Aku terancam mau diculik. Jadi ringkas cerita, aku ngadu nih sama pomalnya lah gitu kurang lebih ya, sama polisi, di atas polisi, pokoknya bagian atasannya. Nah, di situ mereka sama sekali bilang kan nggak tahu, nggak kenal ini bagian mana. Intinya yang mengancam aku itu, yang melakukan tindakan nggak bagus sama Ento itu sama sekali nggak terlacak di mana. Tapi tahu nggak, setelah aku datangin kantor itu, besok malamnya, belum lagi berapa menit dari aku yang ngomong masih di kantor itu, belum lagi pulang ke rumah, itu langsung komandannya, atasannya itu menurunkan satu kompi kurang lebih gitu. Bahkan ada utusan dari yang agak sedikit di bawah dia tapi termasuk punya jabatan itu menjumpai Ento untuk tabayun ya, ataupun secara kekeluargaan. Udah, padahal tadi asli ku bilang nggak kenal, kata orang itu nggak tahu, luas, banyak, segala macam. Jadi seperti itu juga lah si Vina ini. Bohong kalau sudah dapat 8 orang yang sudah dipositifkan tersangka, tidak bisa mengetahui siapa otaknya, ya kan, bapaknya kerja di mana si oknum ini, ya kan, namanya siapa. Jadi itu nggak tahu kepihakan penyidik saat itu. Bohong 1000 juta bohong. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis komentar. Apakah emang ini bohong apa enggak? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin Official, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.